Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf Amir bin Sami dengan NIM 21050111000. Di sini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Statistik 2 kelas G, di mana ini saya akan membuat tutorial untuk uji asumsi klasik, uji reliabilitas, uji validitas, dan uji hipotesis di aplikasi SPSS. Oke, pertama kita harus membuka aplikasi tersebut. Kita share screen dulu teman-teman. Nah, ini. Oke, kita share screen dulu ya. Nah, pertama kita buka file, kita klik open karena kita butuh datanya, klik data. Nah, di sini kita pilih yang Excel karena data kita kan Excel. Nah, kita pilih, kita masukkan datanya, setelah itu kita open. Nah, nanti muncul seperti ini, kita tinggal klik OK untuk menunggu datanya masuk ke aplikasi SPSS-nya. Nah, sebentar. Kita ulangi share screen-nya tadi karena ada kendala. Kita share lagi. Nah, di sini kan sudah muncul datanya. Kita pastikan untuk di tabel measure ini dari kolom atas sampai kolom bawah itu kita pastikan yang di awalnya nominal kita jadikan scale. Jadi kita pilih scale, kita klik, kita pilih scale, kita klik, kita pilih scale. Ini kita lakukan sampai data terakhirnya itu di kolom terakhirnya itu ke scale semua. Karena apa? Jika kita tidak scale, itu datanya tidak bisa diolah, teman-teman. Jadi untuk di ini kita tidak scale semua. Nah, ini kita scale semua ya, teman. Nah, setelah kita pastikan semuanya masuk ke scale, kita selanjutnya adalah untuk membuat atau mengsum atau menjumlahkan variabel X1-nya sampai variabel Y-nya. Yang mana kan sebelumnya kan masih rancu ya, Mak. Apa masih terlalu banyak. Nah, ini kita zoomkan. Caranya kita klik transform, kita pilih yang compute variabel. Nah, karena kita di sini pengennya urut, kita buat dari yang pertama X1. X1. Pencet di function groupnya kita klik all, terus kita pilih yang zoom. Ini kita scroll ke bawah, teman-teman. Nah, ini kita scroll ke bawah. Nah, ini kita zoom. Ada panah ke atas, kita klik panah atasnya, keluar. Nah, ini kita yang ada di sini kita hapus tanda tanyanya. Kita masukkan yang X1.1, masukkan. Nah, ini kita tidak perlu masukkan satu persatu karena kita klik aja to sampai ke 1.5. Nah, ini kita masukkan. Setelah sudah kita masukkan di target variabelnya, numerik ininya, numerik number dan juga function group secara function and special variable, kita klik OK, teman-teman. Nah, sudah ini sudah otomatis otomatis terekam. Nah, terus ini kita sebentar. Ini ada sedikit itu ya, teman-teman. Nah,
Ini kan X1 nya sudah masuk kan. Nah, ini kita ulangi transform compute variable yang awalnya X1 kita ganti X2. Ini kita ganti awalnya sumnya. Nah, ini kita ganti X2.1 kita masukkan to X2.5 kita masukkan. Nah, setelah kita masukkan, kita klik OK sama seperti tadi. Nah, ini nanti muncul X2-nya. Kita lakukan hal yang sama. Transform compute variable. Nah, X2-nya kita ganti X3, teman-teman. Nah, ini nanti kita ganti X3.1 kita masukkan to X3.4. Terus sudah dimasukkan sini, kita langsung saja untuk klik OK, teman-teman. Nah, setelah ini karena kita sudah masuk ke X3, lanjut kita ke Y-nya. Transform compute variable, kita pilih yang Y. Ini pindah, jangan lupa dihapus. Y1 ini terus to sampai Y6. Y-nya kita masukkan. Ini setelah itu setelah memastikan semuanya, kita klik tombol OK. Nah, setelah muncul X1, X2 serta X3-nya, ini jangan lupa untuk kita ganti ya. Jadi X1-nya itu variabelnya kita tulis harga, X2-nya kita tulis pelayanan, X3-nya kita tulis promosi, dan Y-nya kita tulis keputusan pembelian. Nah, setelah kita tulis ini, kita akan masuk ke langkah selanjutnya, yaitu akan masuk ke langkah uji asumsi klasik, uji reliabilitas, uji validitas, dan uji hipotesis. Caranya, ini kita ganti ke ini. Kita sekarang ganti ke tab selanjutnya. Kita ganti ke tab yang ini, yang tab output. Nah, caranya kita pilih analyze, kita pilih regression, linear. Nah, di sini ada dependent dan independent. Yang dependennya kita masukkan keputusan pembelian ini. Dan yang independennya kita masukkan dari X1 harga, X2 pelayanan, dan X3 promosi. Ini kita masukkan. Terus di statistiknya kita klik. Ini kita pencet yang covariant matrix dan collinear diagnostic, serta residualnya yang kita masukkan dari Watson. Ini nanti bertujuan untuk melakukan uji multikolinialitas dan juga uji autokorelasi. Nah, ini kita continue. Untuk plots-nya kita klik, yang z-nya kita masukkan ke variabel Y, yang z-nya kita masukkan ke X. Jangan lupa di standardized residual plots kita klik yang histogram, dan juga kita klik yang normal probability plots. Kita continue. Nah, kita beralih ke yang save. Ini kita klik yang di predicted value and standard result kita klik, dan residual kita klik juga. Setelah itu kita continue. Nah, setelah kita menggunakan tiga ini, kita
dari mulai statistik, plot, dan save, kita langsung oke saja. Nah, ini nanti teman-teman bakal muncul variabel enter move-nya, model summary-nya, ANOVA-nya, koefisiennya, dan juga polynomial diagnostik, residual statistik, serta histogram. Yang pertama histogramnya muncul, terus plots-nya juga muncul, scatter plots-nya juga muncul. Nah, ini kita lanjut ke langkah untuk uji selanjutnya, yaitu uji heterogenitas dengan Gleiser. Nah, ini kita caranya analyze, kita tetap regression, linear. Nah, ini untuk di save-nya, kita yang ganti di save-nya. Jadi yang awalnya predicted value di centang, residual juga centang, ini diganti. Unstart di-nya di predicted value kita uncentang, terus kita continue. Nah, setelah kita continue, kita oke saja. Nanti bakal muncul lagi. Nah, ini kan muncul mulai dari variable enter sampai nanti tabelnya ini juga muncul semua. Dan langkah selanjutnya kita akan membuat ABS search-nya. Caranya klik transform, terus pilih compute variable. Ini target variabelnya kita buat ABS res. ABS res. Nah, ininya jangan lupa untuk kita hapus teman-teman. Nah, ininya sumnya kita hapus semuanya. Terus kita pilih di function and special variable. Kita scroll ke atas, kita pilih ABS. Nanti ini ABS-nya kita panah ke atas, kita masukkan. Lah ini kita pilih type dan labelnya yang unstandardized, yang residual pertama. Kita masukkan. Nah, ini nanti setelah target variabelnya sudah, numeric expression sudah, terus function groupnya sudah, function and special variable sudah, tinggal kita klik OK di sini. Nah, ini kita OK. Bakal muncul seperti ini ya teman-teman. Yaitu langsung kita masuk ke analyze, regression, linear, terus di variabel dependentnya ini kita keluarkan, kita ganti yang ABS res. Nah, ini kita masuk ke ABS res. Terus yang di save-nya, yang awal mulanya residual standarnya itu tercentang, kita uncentang. Nah, jadi kosong semua ya teman-teman. Setelah kosong semua, kita continue dan kita klik OK. Nah, nanti muncul ini ya. Mulai dari variabel entered-nya, modul summary-nya, ANOVA-nya, koefisiennya, korelat semuanya muncul semua, dan tabelnya juga muncul, histogramnya muncul, terus repulse-nya muncul, scatter plot-nya muncul. Nah, ini menandakan untuk uji heterogenitas dengan Gleiser sudah dikerjain atau sudah muncul. Sekarang kita lanjut ke uji Kolmogorov-Smirnov. Caranya kita klik analyze, terus kita klik regression, linear. Nah, ini kita klik yang save-nya, kita centang di kolom residual itu unstandardized, kita centang. Nah, kalau sudah dicentang, kita continue, kita oke teman-teman. Nah, setelah langkah ini kita pastikan semuanya sudah kita cek lagi, sudah muncul. Langkah selanjutnya kita klik analyze, terus kita klik yang parametric test, kita klik yang legacy dialog, terus kita pilih yang one sample KS. Nah, ini kita masukkan yang unstandardized residual 1. Ini kita klik, kita masukkan, dan pastikan di tes distribusinya yang ada kolom normal itu kita klik sehingga tercentang, dan kita OK. Nah, ini keluar hasilnya ya teman-teman.
one sample KS. Ini keluar hasilnya. Berarti ini menandakan uji Kolmogorov-Smirnov sudah selesai. Kita lanjut ke uji reliabilitas. Caranya, analyze, kita pilih yang scale, pilih yang reliability analysis. Ya ini kita masukkan pengujian kan kita dari X1.1 sampai nanti Y-nya. Jadi kita satu persatu ya. X1.1 kita masukkan sampai X1.5. Setelah itu kita atur di statistiknya. Ini kita klik semua teman-teman. Itemsnya kita klik, scale-nya kita klik, scale if item delete-nya kita klik. Yang di enter item ini kita klik yang correlation doang. Yang summaries-nya kita klik yang correlation. Nah, setelah ini langsung kita continue. Ini sudah kita pastikan di itemnya X1.1, X1.2, X1.3, X1.4 dan lain-lain. Terus kita oke. Nah, ini nanti keluar ya teman-teman. Keluar dari X1.1 keluarnya. Nah, ini kita ulangi sekali lagi. Yang awalnya tadi cuma X1.1 kita ulangi sampai nanti X1, X2.1, X3.1 dan Y-nya. Analyze lagi, scale, reliability analysis. Ini jangan lupa itemnya kita keluarin. Kita pilih yang X2.2, X2.1 sampai X2.5. Ini kita masukin. Nah, tadi karena statusnya sudah kita atur, jadi tidak perlu diatur lagi. Tinggal kita oke. Nah, ini kan sudah teroke kan. Nah, ini lanjut. Kita ke analyze lagi. Scale lagi. Reliability analysis lagi. Ini jangan lupa kita keluarin. Nah, ini kita keluarin. Ganti yang X3.1 sampai X3.4. Kita pilih. Kita masukkan. Kita oke lagi, teman-teman. Nah, setelah ini kan muncul kan. Nah, kita lanjut ke Y-nya. Analyze. Terus scale. Nah, ini kita keluarin. Kita ganti yang Y1 sampai Y6 kita masukin. Nah, ini muncul. Kita oke. Nah, berarti ini menandakan uji reliabilitasnya sudah selesai. Kita lanjut ke uji validitas. Caranya sama teman-teman. Kita klik analyze, kita klik correlate. Kita pilih yang bivariate. Nah, ini caranya sama. Kita masukkan X1.1 sampai X1.5. Cuman bedanya apa? Bedanya di sini uji validitas kita masukkan juga variabel yang sudah di zoom atau X1-nya harga. Nah, ini kita masukkan. Langsung kita oke, teman-teman. Nah, ini keluar. Lanjut, nanti kita ulangi sampai seperti tadi, ulangi sampai Y. Correlate, bivariate. So, nah ini jangan lupa kita keluarkan untuk X1-nya. Nah, ganti X2.1-nya kita itu. Nah, kita masukkan lagi. Jangan lupa X2-nya atau pelayanan kita masukkan variabelnya juga. Nah, tinggal kita klik OK. Sudah, kita masuk analyze lagi, correlate lagi, ulangi cara yang sama, jangan lupa kita keluarkan, agar tidak double kita keluarkan, pilih yang variabel X3.1 sampai X3.4 kita masukkan, jangan lupa lagi yang variabel promosi X3 masukkan, kita oke. Nah, orang satu lagi kita masukkan yang Y, correlate, bivariate, jangan lupa dikeluarin. Nah, kita masukkan yang Y-nya kita masukkan. Dari mulai Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, kita masukkan ke variabel. Jangan lupa untuk variabel keputusan pembelian, kita masukkan juga. Nah, di sini untuk uji validitasnya sudah selesai, kita lanjut ke uji hipotesis. Uji hipotesis sama sangat mudah teman-teman. Kita klik analyze,
regression linear. Nah, untuk di variabel dependen ini kita keluarkan, kita ganti seperti semula, yaitu variabel keputusan pembelian. Sudah kan ini, kita klik OK, teman-teman. Nah, jebret, sudah keluar semua ini, teman. Nah, variabelnya keluar, model summary-nya keluar, ANOVA-nya keluar, koefisiennya keluar, koefisien korelasinya keluar, culinary diagnosisnya keluar, harusnya, terus variabel histogramnya keluar, plusnya keluar, ininya keluar. Nah, berarti untuk tutorial mengenai uji asumsi klasik, uji reliabilitas, uji validitas, dan uji hipotesis ini sudah. Lanjut kita lanjut ke penjelasan interpretasinya. Saya mau stop share screen dulu. Kita ganti ke share screen interpretasinya, teman-teman. Nah, ini kita mulai dari interpretasi uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik ini ada yang pertama uji normalitas, di mana uji normalitas itu isinya itu ada grafik, analisis grafik, dan juga uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang analisis grafiknya dulu. Di sini bisa dilihat grafiknya seperti ini, terus ada p-plotnya seperti ini. Nah, interpretasinya yaitu berdasarkan tampilan histogram maupun grafik normal, plus dapat disimpulkan bahwa histogram ini memberikan pola distribusi yang ke kanan dan normal. Sedangkan pada grafik normal, pol terlihat di titik dekat berada di dekat garis diagonal, serta penyebarannya tidak menjauh dari garis diagonal. Kesimpulannya adalah model regresi ini tidak menyalahi asumsi normalitas. Dan kita lanjut ke uji Kolmogorov-Smirnovnya, bisa dilihat sampelnya seperti ini. ASIMP signya itu 0,200, di mana pada tabel uji KS menunjukkan nilai ASIMP SIG yaitu sekitar 0,200, di mana nilai tersebut jauh di atas 0,05, teman-teman, yang berarti data residual terdistribusinya normal. Maka dapat disimpulkan model regresi ini tidak menyalahi asumsi normalitas karena data normal jika nilai ASIMP SIG-nya itu lebih besar daripada 0,05. Lanjut ke uji multikolinearitas. Uji ini berfungsi untuk menguji apakah model hubungan yang ditemukan adanya korelasi antar variabel independen atau tidak. Dan model hubungan yang baik adalah model yang tidak memiliki korelasi antar variabel independennya. Jadi, uji ini dilakukan dengan melihat nilai toleransi dan VIV-nya dari hubungan variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Nilai toleransinya harus lebih dari 0,1 dan nilai VIV-nya harus kurang dari 10. Nah, ini kan kurang dari 1, teman-teman. Ini lebih dari 10. Ini nilai toleransinya lebih dari 0,1. Ini nilai VIV-nya tidak harus kurang dari 10. Jadi berdasarkan hasil uji multi kolinearitas pada tabel di atas menunjukkan bahwa masing-masing variabel bebas yang terdiri dari harga, pelayanan, dan promosi memiliki nilai toleransi lebih dari 0,1 dan VIV-nya kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Sehingga data dianggap baik karena tidak memiliki korelasi antar variabel bebas penyusunnya. Kita lanjut ke uji heteroksiditas. Uji ini berfungsi untuk menguji keadaan masing-masing kesalahan pengganggu mempunyai variasi yang berlainan. Uji ini dilakukan dengan menggunakan rank Spearman, yaitu melakukan uji korelasi antar absolut residual hasil dengan semua variabel yang bebas. Jadi bila nilai signifikannya itu korelasi kurang dari 0,5, maka persamaan regresinya mengandung heteroskedisitas. Dan sebaliknya, teman-teman, jika signifikannya lebih dari 0,05, maka data tidak terjadi heteroskedastisitas atau dikenal dengan istilah homoskedastisitas. Ini mau scatter plotnya bisa dilihat. Eh, Titik-titiknya tuh menyebar secara rata baik di bawah maupun di atas pada sumbu Y. Ya, ini sumbu Y ya, teman-teman. Nah, ini nolnya. Jadi merata kan. Nah, analisis dengan grafik plots ini memiliki kelemahan, yaitu cukup signifikan karena jumlah pengamatan mempengaruhi hasil plottingnya. Semakin sedikit jumlah pengamatan, maka semakin sulit menginterpretasikan hasil grafik plot. Oleh sebab itu, dalam uji ini kan kita juga menyatakan yaitu uji Gleiser. Nah, ini hasilnya, teman-teman. Nah, output SPSS-nya, nilai probabilitasnya di atas 0,05, karena signya kan di atas 0,05. Yang berarti ketika variabel bebas tidak mengalami gejala heterosiditas.
Dengan kata lain, semua variabel independennya yang terdapat dalam model ini memiliki sebaran variabel yang sama atau homogen. Kita lanjut ke uji autokorelasi. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pada periode T sebelumnya. Nah, ini teman. Nah, nilai DW-nya itu 1,724. Itu untuk menentukan ini bagaimana kita lihat di ininya. Nah, kita lihat di tabel Durbin-Watson-nya. Nah, K itu menunjukkan variabelnya, kita kan tiga variabel, harga, pelayanan, dan juga promosi, dan N-nya itu korespondensinya 120, berarti ditemukan bahwasanya dapat batas atasnya yaitu 1,7536 dan batas bawahnya 1,635,513. Nah, artinya nilai DW-nya di bawah 2 artinya dapat disimpulkan autokorelasinya positif. Nah, lanjut ke uji reliabilitas, teman-teman. Uji ini adalah tingkat keandalan kuesioner. Jadi kuesioner itu yang reliable adalah kuesioner yang bila uji coba berulang-ulang pada kelompok yang sama akan menghasilkan data yang sama. Jadi ini dapat dilihat dari nilai krus alfanya. Jika krus alfanya lebih dari 0,6 maka data dinyatakan reliable. Nah, ini case proses summary-nya. Tabel case proses summary-nya memberikan informasi yaitu jumlah sampel yang dianalisis banyak 120 koresponden. Karena tidak ada data yang kosong maka validnya 100%. Karena kita tadi ujinya satu per satu, jadi kita mulai dari X1.1 sampai X1.5. Nah, bisa dilihat kita ngambil data yang di tengah-tengah ya teman-teman. Yang ini sesuai dengan modul yang diberikan oleh dosen pengampu. Tabel reliability-nya statistik menunjukkan nilai cross alpha adalah 0,725. Ini kan lebih besar daripada 0,60, maka reliable. Berikut seterusnya yang X2.1 sampai X2.5 juga reliable karena hasilnya 0,73 lebih besar daripada 0,60. Nah, ini juga sama X3.1 sama X3 sampai X3.4 itu cross alpha-nya 0,194, tapi ini lebih kecil daripada 0,60, jadi disimpulkan data tidak reliable. Nah, ini yang Y1 sampai Y6 itu reliable karena apa? 0,60 0,607 lebih besar daripada 0,60. Nah, lanjut ke uji validitas. Uji ini merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesohihan suatu instrumen. Jadi suatu instrumen itu dianggap valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan oleh datanya. Dengan kata lain, mampu memperoleh data yang tepat dari variabel yang diteliti. Nah, ini pengujiannya ini dilakukan dengan teknik korelasi, di mana dengan membandingkan hasil koefisien korelasi R hitung dengan R tabel. Nah, ini sama seperti tadi uji reliabilitas, kita ujinya satu persatu ya teman-teman dari X1.1 sampai X1.5. Nah, ini sudah kita sebutkan, R hitungnya sekian, R tabelnya sekian, karena R hitungnya lebih besar daripada R tabel, dapat dinyatakan itu valid. Nah, ini X2.1 sama X2.3 sampai X2.5 juga sama teman-teman sudah kita hitungkan. Ini R hitungnya sekian, R tabelnya sekian, itu valid semua. Terus kita lanjut ke X3.1 sampai X3.4 itu juga kita sudah hitungkan. R hitungnya sekian, R hitungnya sekian, R tabelnya sekian. Ternyata R hitungnya lebih besar semua daripada R tabel, jadi valid. Nah, ini kita yang ke Y-nya. Y-nya juga sama. eh, R hitungnya rata-rata semuanya lebih besar daripada R tabel. Jadi dapat disimpulkan dalam interpretasinya valid. Nah, kenapa? Kalau valid semua itu berarti dapat disimpulkan atau artinya itu semua item pernyataan tersebut dapat dijadikan sebagai alat pengumpul data yang akurat dalam sebuah penelitian. Itu kalau memang interpretasinya valid ya teman-teman. Kita lanjut ke uji hipotesis. Nah, uji hipotesis ini ada tiga koefisien determinasi, uji F dan juga uji T. Nah, uji F koefisien determinasinya itu menunjukkan bahwasannya nilai R square sebesar 0,423 atau 42,3%, menunjukkan bahwa variabel bebas, harga, pelayanan, dan promosi mampu menjelaskan variabel keputusan pemilihan selaku variabel terikat sebesar 42,3%. Sedangkan sisanya, jadi 57,7% dijelaskan oleh variabel yang lain, tidak ada dalam penelitian.
Uji F-nya juga menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 28,763. Tabel 2 dengan nilai signifikan sebesar 0,00. Jadi lebih kecil daripada 0,05. Maka hipotesisnya menyatakan bahwa terdapat pengaruh harga X1, X2, X3 secara stimulan terhadap keputusan pembelian. Uji T-nya, ini kalau uji T-nya kita jabarkan satu persatu dari hasil hitung pengaruh harganya sekian, hasil pengaruh pelayanan sekian, dan hasil promosinya sekian. Itu teman-teman. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya terkait bagaimana tutorial uji asumsi klasik, uji reliabilitas, terus uji validitas dan uji hipotesis, serta saya sudah sedikit menyampaikan terkait pengerjaan saya di dalam interpretasi tadi. Mohon maaf bila ada salah kata yang terkata dan tutur yang teratur. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.